Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji dan pengawas PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Juni Prasetya, salah satu peserta PPG PAI Batch 3 dengan NIM 25404111204. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Batch ketiga LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam praktik pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran ceramah, kemudian tanya jawab, dan juga PJBL atau Project Based Learning di kelas 12 fase F dengan materi tokoh Muhammadiyah atau Aisyah masa kini atau kontemporer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Pak Juni pimpin, silahkan kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak semuanya, gimana? Semangat? Semangat ya? Oke. Baik, jadi memang kita punya niat belajar di sekolah ini, ya kan? Kalian berangkat dari rumah, kemudian sampai sekolah, pasti punya niat, ya kan? Pengen mendapatkan ilmu, ya kan? Kemudian pengen sukses, ya, apalagi sukses masuk perguruan tinggi, ya. Di sini ada yang rencana habis lulus sekolah nikah? Ada? Ada enggak? Dian? Oh, Dian mau langsung nikah nanti ya? Berarti enggak perguruan tinggi, tapi KUA ya. Oke, jadi ya semoga nanti kalian semuanya bisa lulus dengan nilai yang terbaik dan juga bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak semuanya, Pak Juni pengen mengingatkan pelajaran yang kemarin kita bahas, ya. Kemarin kita membahas materi tokoh Muhammadiyah masa kini atau kontemporer, ya kan? Di situ ada tokoh yang bernama siapa? Masih ingat? Din Samsudin. Ini tokoh Muhammadiyah dulu, ya. Namanya adalah Din Samsudin. Kemarin kita sudah membahas biografinya, kemudian kontribusinya gitu ya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang tokoh Aisyah, ya. Namanya siapa? Bu Siti Camama, ya kan? Nah, ada yang saudaranya namanya mirip dengan nama beliau? Oh, Dian. Dian itu saudaranya banyak ya. Ya, Siti Dian bisa, ya kan? Oke, jadi ini anak-anak materi kita akan mempelajari biografi beliau, kemudian prestasi pribadinya apa, kemudian sama kontribusinya, ya.
kontribusi yang beliau lakukan untuk orang banyak. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian anak-anak, ini tujuan pembelajarannya. Melalui materi ini Pak Juni harapkan kalian bisa mengenal tokoh Muhammadiyah atau tokoh Aisyah, ya. Karena ada pepatah mengatakan, ya, tak kenal maka tak sayang atau tak cinta, ya kan? Makanya kita harus menyayangi, mencintai siapa? Ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah, bukan mencintai dia, ya, karena belum saatnya. Oke. Kemudian anak-anak, ini biografi singkatnya Bu Siti Camamah, ya. Biografi singkatnya adalah beliau namanya Bu Siti Camamah Suratno, masih ada kepanjangannya Suratno, ya. Tapi banyak orang mengenalnya itu Bu Siti Camamah, ya. Kemudian tempat lahir beliau Yogyakarta, di kota pelajar, ya, di mana letak sekolah kita yaitu SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, ya. Kalian bangga sekolah di sini? Bangga. Oh, jawabnya yang keras toh. Bangga sekolah di sini? Bangga. Nah, gitu dong. Sip. Kemudian kuliahnya anak-anak, beliau S1 di UGM, ya, mengambil jurusan di sastra Indonesia. Kemudian S2 dan S3-nya juga bidang humaniora, ya, humaniora itu sastra juga, ya, kebudayaan. Kemudian beliau profesinya sebagai dosen, ya, dan akademisi senior di Fakultas Ilmu Budaya UGM, ya. Kemudian jabatan organisasi beliau pernah menjadi Ketua Umum Aisyah, ya. Ini pada tahun 2000 sampai 2010, berarti kira-kira berapa periode? 2000 sampai 2010, berapa periode? 2 periode, ya kan? Nah, oke. Bapak next. Anak-anak, nah ini kegiatan kita hari ini, anak-anak. Kegiatan kita hari ini adalah kalian membuat infografis. Tahu infografis? Mas Gavin tahu infografis? Tahu ya? Oke. Jadi kalian membuat infografis, ya kan, mengenai tokoh Muhammadiyah masa kini atau kontemporer atau Aisyah juga boleh, nggak harus Muhammadiyah. Nanti untuk nama-namanya Pak Juni tentukan ya. Ya. Oke, nanti kalian tinggal mencari di internet boleh informasinya, atau mungkin mencari di mana, buku juga boleh kalau ada. Terus yang kedua, infografis nanti dibuat di kertas HVS dengan desain yang menarik. Nanti desain yang menarik, ya kan? Boleh kalian kasih warna, ya. Boleh atau seadanya juga boleh, nggak apa-apa, ya. Kemudian ini tugas dilaksanakan secara berkelompok, ini proyek ya. Ini proyek membuat infografis, ya. Terus setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan infografisnya. Jadi yang dipresentasikan nanti meliputi biografinya, kemudian prestasi pribadinya, sama yang terakhir kontribusinya. Oke, baik. Sekarang Bapak bagi kelompok ya. Ini LKPD-nya, anak-anak, nanti kalian tulisi nama kalian, nama kelompoknya siapa aja, ya kan? Kelas, mata pelajaran, ya, sama tanggal, ya. Kemudian nanti kalian membuatnya di sini ya, di kotak ini. Ini sudah Pak Juni siapkan, gitu ya. Oke. Kelompok 1 nanti kelompoknya Mas Aga sampai Satria. Kelompok 2 Gavin sampai Mahatma. Terus kelompok 3 Hayatul sama Caila. Terus Caca sama siapa namanya? Caca toh? Ica. Ica nanti sama Lydia. Oke, kelompok 4 ya. Terus ini kelompok 5 ya, Naila
sama Salma. Terus belakangnya kelompok 6 Dian sampai Jayen ya. Terus kelompok 7 Aisyah sampai Karin ya. Kelompok 8 Alia sampai Propa. Oke. Oke anak-anak, sudah selesai? Tadi Pak Juni kasih tambahan waktu 5 menit. Yuk, waktunya untuk presentasi. Baik anak-anak, kita saksikan bersama kelompok 2 untuk presentasi. Silahkan Mas Diandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua, saya Diandra Rafa Bagaskara. Ini kami dari perwakilan kelompok 2 izin mempresentasikan tentang seseorang tokoh, yaitu Profesor Siti Baroroh Barit. Oke. Yang pertama, biografi singkat. Nama beliau Ibu Siti Baroroh Barit. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Mei 1923. Oke. Lalu pendidikan beliau S1 di Fakultas Sastra UGM, lalu menempuh S2 di Fakultas Sastra UI. Oke. Terakhir beliau menjalani pendidikan S3 di Pendidikan Sastra Arab Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau merupakan salah satu pendiri dari organisasi Aisyah dan menjadi ketua umum pimpinan pusat Aisyah pada periode 1965 sampai 1985, yaitu 5 periode. Oke. Karir dan prestasi akademik beliau yaitu menjadi guru besar Fakultas Sastra UGM, menjadi ketua Biro Hubungan Luar Negeri, dianugerahkan Bintang Budaya Parama Dharma oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Nah, Bintang Budaya Parama Dharma ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk sebagai pelopor internasionalisasi organisasi Aisyah di kancah internasional. Lalu beliau menjadi profesor perempuan pertama di Indonesia dan merupakan penulis beberapa karya ilmiah, diantaranya Penghantar Teori Filologi dan Panji Citra Pahlawan Nusantara. Beliau memiliki banyak kontribusi pada umat. Beberapa contohnya yaitu memperkenalkan Aisyah ke dunia internasional. Beliau memperkenalkan Aisyah ke dunia internasional melalui partisipasi dalam berbagai forum global dan kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, UNESCO, WHO, the Asia Foundation, and World Conference of Religion and Peace atau WCRP. Oke. Biasa tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke, semuanya terkagum ya. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Satria? Boleh, silahkan Mas Satria. Izin bertanya, tadi kan Masnya jelasin tentang kontribusi Siti Baroroh Barit ya. Saya cuma pengen tanya apa implementasi dari kontribusi beliau untuk di era sekarang dan masih relevan dengan anak muda zaman sekarang. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin saya tampung. Silakan, ada pertanyaan lain anak-anak? Aisyah mungkin. Tadi pertanyaannya implementasi kontribusi Siti Baroroh ya. Oke, implementasi kontribusi Siti Baroroh mencakup pendidikan dan pemberdayaan perempuan dengan membuka akses pendidikan tinggi dan mendorong wanita berkemajuan serta internasionalisasi Aisyah melalui kerjasama luar negeri. Nah, apa yang relevan masih
yang masih relevan pada zaman saat ini dan relevan untuk kita juga para remaja, yaitu beliau itu mengintegrasikan ilmu dan agama. Oke. Ia menekan bahwa pentingnya penguasaan bahasa untuk menjadi sumber Biasa. kolaborasi internasional dan juga sebagai sumber pengetahuan agama dan kajian, sehingga pemahaman agama Islam dapat dilakukan secara sempurna beriringan dengan ilmu eh, ilmu normal ya, ilmu 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 Pengetahuan pengetahuan alam lah dan ilmu sains. agama. Ada lagi anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau sudah silahkan bisa ditutup. Oke, baik, cukup sekian dari kami kelompok 2. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Nah, sekarang sebelum Pak Juni tutup dan akhiri, apa sih teladan yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh yang tadi dipresentasikan oleh kelompok-kelompok yang maju tadi? Nggak harus sesuai dengan tokohnya siapa, itu nggak harus. Tapi teladan apa yang bisa kita ambil? Apa? Oke, berpikiran maju dan terbuka terhadap pendidikan. Bahwa kita belajar bukan hanya belajar agama saja, tapi juga belajar apa? Ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Tadi sudah disampaikan sama Mas Diandra, ya kan? Apa istilahnya? Integrasi. Bukan integrasi ya. Integrasi. Apa itu integrasi anak-anak? Integrasi itu adalah penyatuan, penggabungan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Oke, itu yang pertama, kita terbuka, kita maju. Terus yang kedua apa? Mendorong dan mendukung kemajuan Islam di zaman modern. Siapa sih yang nggak mau Islam itu maju? Apakah di sini ada anak-anak, termasuk Pak Juni, ya? Apakah pengen Islamnya itu tertinggal terus? Kan enggak. Kita semua pengen umat Islam dan kita semuanya itu bisa mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Agar tidak tertinggal. Dulu HP-nya baru HP yang keypad itu ya anak-anak ya. Sekarang sudah touchscreen, ya kan? Nah, maka kita boleh memanfaatkan semua hasil dari kemajuan tersebut. Oke, terus terakhir apa teladan yang bisa kita ambil? Anak-anak. Oke, memperjuangkan hak-hak wanita, kesetaraan gender. Memang anak-anak tokoh Muhammadiyah dan Aisyah itu kebanyakan mayoritas memang memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender. Ya, bagaimana caranya perempuan ini juga berdaya? Enggak cuman berdaya, tapi juga apa? Berdikari. Apa kepanjangannya berdikari? Berdiri di kaki sendiri. Nah, itu loh, mandiri itu ya. Oke, baik, itu tadi anak-anak pelajaran kita dan presentasi hari ini, kegiatan kita hari ini ya. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan partisipasi kalian semuanya. Semoga yang kita pelajari hari ini memberikan ilmu ya, bertambah wawasan kita mengenai tokoh Muhammadiyah dan juga Aisyah. Tanpa ada PR ya anak-anak ya. Besok kita lanjutkan untuk presentasinya minggu depan. Oke?
Terima kasih banyak Pak Juni akhiri. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Juni tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.